Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, sahabat yang khususnya untuk pembudidaya pembibitan ikan lele dimanapun Anda berada. Di sini kami coba untuk memberikan sejenak informasi bagaimana cara membudidayakan ternak lele yang baik dan yang benar. Di sini kebetulan kita lagi ada di kolam pembibitan kami. Kami akan mencoba memberikan informasi dari awal, mulai dari pemilihan bibit penjantan, betina yang mau untuk kita pijahkan. Jadi tahap awal di sini kita akan memilih bibit betina yang sudah siap untuk dikawinkan, untuk dipijah. Karena tidak semua bibit ikan tadi, khususnya betina, yang siap untuk dikawinkan atau diadakan pemijahan. Tahap pertama nanti akan kita keringkan dulu kolam kolam induk untuk bibit kita, itu betina sebelah kanan ini, yang jantan di sebelah kiri. Semua nanti induk-induk ini akan kita pilih mana yang sudah siap untuk kita kawinkan. Tahap pertama di sini, karena kebetulan airnya juga sekalian udah kotor, juga akan kita ganti, karena kesehatan dari bibit ini juga tergantung pada kebersihannya. Jadi di sini air sudah kita keluarkan. Nanti air ini akan menuju ke tempat limbah yang udah kita siapkan juga, supaya nanti lingkungan lokasi yang ada di tempat pembibitan kita ini tidak terbias oleh hal-hal yang merugikan masyarakat banyak. Jadi inilah tempat pembuangan air kita yang langsung menuju riol atau bandar besar yang menuju ke arah sungai. Jadi nanti hasil dari pembuangan kita ini tidak mengganggu kepada lingkungan masyarakat yang ada di lingkungan tempat usaha kita. Sekarang kita akan memilih induk yang sudah layak untuk kita ambil, untuk kita masukkan kepada kolam pemijahan. Nah, ini kolam betinanya dulu akan kita pilih, yang kita sortir dulu betinanya. Jadi ada berapa induk yang sudah siap untuk kita pilih. Jadi ini yang kita sortir dulu. Seperti yang kawan-kawan lihat, ada berapa ekor. Nah, kita coba melihat. Tahap pertama kita pilih dulu yang perutnya udah mulai membesar. Dan kita harus hati-hati dalam mengambilnya karena kondisi tingkat stres dari bibit kita ini cukup tinggi juga. Nah, ini pertama. Ini kita lihat, ini kita ambil. Jadi kalau induk yang sudah siap itu dia agak lambat, tidak agresif betul. Karena mungkin kondisi perut yang udah membesar, jadi mereka ini tidak begitu agresif. Ini yang pertama kita lihat. Kita lihat dulu kondisi dari kelaminnya. Kalau kelaminnya tadi memerah, kayak kehitaman, berarti bibit kita sudah siap untuk kita pijahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini induk yang perutnya bisa kita lihat, telurnya bagaimana. Nah, ini udah mulai rahimnya udah mulai membesar. Ini udah bisa kita pilih. Lalu ini yang kedua lagi kita ambil. Nah, ini yang kedua kita ambil lagi yang kedua. Sama tadi dengan cara yang pertama. Kita lihat lagi rahimnya. Nah, ini induk yang kedua kita lihat. Lihat, ini juga udah mulai hitam, udah layak untuk kita pisahkan, kita ambil, untuk kita pijahkan. Ada berapa ekor yang kita lihat di sini, yang udah standby untuk kita ambil. Ini induk yang ketiga, dan kita lihat lagi, juga udah hitam. Udah siap lagi itu untuk kita pisahkan. Ini induk yang ketiga. Kalau kolam kita 3 kali 5 itu cukup 5 ekor dengan perbandingan 5 betina 4
penjantan. Supaya hasilnya maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini yang ketiga, kita ambil lagi yang keempat. Induk yang keempat. Ini induk yang keempat. Jadi di sini di pembibitan kita ini kita rata-rata per minggu udah bisa kita lakukan pemijahan. Karena kondisi pakan yang kita berikan kepada induk ini juga cukup membantu, seperti keong. Dalam 1 minggu itu kita 3 kali sebanyak 5 kilo keong. Itu kita berikan sebagai konsumsi tambahan. Supaya telurnya matang. Ini yang ketiga. Yang keempat. Keempat sudah. Ada 2 kolam nanti yang kita pakai untuk pemijahan. Kita akan mengambil di sini sekitar 7 ekor. Jadi dalam mengambil pun kita harus hati-hati. Jadi tidak boleh kita menimbulkan tingkat kecemasan dari ikan tersebut. Nah, ini induk yang ke-7. Kita ambil biar menumpuk dulu sementara, karena dia tidak butuh waktu yang lama kita untuk langsung nanti kita pisahkan. Ini juga udah memerah. Dari induk atau betina yang kita masukkan belum memastikan berapa nanti akan mengeluarkan telur. Nah, jadi nanti lebih dari perkiraan kita juga nggak apa-apa. Ini induk yang ke-8 kita ambil. Udah merah juga. Inilah kondisinya sementara. Ini udah siap. Mungkin sama dilihat masih banyak untuk minggu depan yang udah siap lagi untuk kita pijahkan. Ada berapa ekor. Mungkin kawan-kawan bisa melihat, inilah kondisi induk kita, betinanya. Dengan kondisi yang kita beri pakan bantu itu keong, untuk 1 minggu itu ada sekitar 20 kilo keong. Jadi baru nanti ada pakan tambahan, pelet-pelet untuk pertumbuhan, sebagai konsumsi tambahan untuk pertumbuhan dari bibit kita. Baiklah, ini sementara kita angkat dulu, nanti akan kita bawa ke kolam pemijahan. Sekarang kita masukkan dulu induk kita. Di sini yang paling besar kita masukkan ke kolam ini. Ini kolam pemijahan kita yang pertama. Kita masukkan lagi yang kedua. Jadi di sini cukup bisa kita masukkan 3 ekor, dengan betinanya nanti 2 ekor. Ya, jantan penjantannya 2 ekor. Bisa sambil diceritakan tentang kondisi air, Bang? Jadi kondisi air ini tidak selalu yang putih itu sehat untuk kita lakukan pemijahan. Jadi air bersih itu kita lihat tergantung pula dari pH-nya. Kadang-kadang tingkat pembersihan zat besi dari air tersebut terlalu tinggi, pH asamnya terlalu kuat, itu nanti akan cepat menimbulkan air yang kotor, yang bau, dan mengakibatkan kepada bibit yang sudah nanti menetas. Akan banyak kita jumpai, kita temui nanti kematian, kegagalan dari bibit kita tersebut. Jadi betina ini kenapa kita masukkan dulu sebagai tahap awal, supaya dia bisa memilih atau mencari tempat, menyesuaikan diri lah ke tempat yang mereka inginkan. Ini yang bilik pertama. Di bilik kedua ini dengan induk 5 ekor, kita masukkan lagi kepada kolam kita yang kedua. Inilah kondisinya yang sudah kita siapkan. Jadi di sini
tempat pemijahannya sudah kita standby-kan. Ada berapa ijuk peranet yang udah kita pasang, di mana nanti itu akan dijadikannya tempat untuk membuang telurnya dari bibit dari induk lele kita tadi. Jadi untuk bibit ini, air juga harus kita pikirkan tingkat ketinggiannya, juga tingkat kepanasan dari air tersebut. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Tingkat air ini dari lantai maksimal itu 15 cm, minimal sekitar 10. Kenapa harus begitu tingginya? Supaya nanti dalam waktu mereka mengeluarkan telur, kalau tingkat air tadi tinggi, itu tempat penembakan mereka membuang telur itu akan melimpah, tidak sesuai dengan di tempat yang kita siapkan seperti ijuk ini, media yang sudah kita siapkan. Jadi nanti telur ini akan melantai di atas karpet atau lantai dari dasar kolam. Dan itu pun nanti tingkat penetasan dari telur yang istilahnya telur yang udah keluar tadi, yang udah menempel, itu pun tingkat penetasan juga agak rendah.